Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Buku yang saya gunakan dalam pembuatan tugas ini dari Priyono Marnis yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Bisa dilihat di dalam slide kedua ini, di mana buku oleh Priyono Marnis ini terdiri dari 11 bab. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas pada bab kedua tentang perencanaan sumber daya manusia. Profil manajemen sumber daya manusia secara umum terdiri dari 4. Ada definisi manajemen sumber daya manusia, ada tujuan manajemen sumber daya manusia, ada fungsi manajemen sumber daya manusia, dan sasaran manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya kita bisa lihat dalam slide ini, di mana ada penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, fungsi, dan sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi atau topik, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Di dalam materi ini ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, arti dan pentingnya sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, metode informasi dan peramalan sumber daya manusia, perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia, dan terakhir, perencanaan fungsi-fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau manpower disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan 1990, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Di dalam buku ini terdapat 8 tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, pensiun karyawan, dan menjadi dasar dalam melaksanakan penilaian karyawan. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman atau imajinasi dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Sedangkan metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis data, informasi, dan peramalan-peramalan atau forecasting dari setiap perencanaannya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan baik dan dengan benar jika informasi tentang job analysis, job description, job specification, job evaluation, job enrichment, job enlargement, work simplification, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Perencanaan fungsi MSDM yaitu analisis pembahasnya sistematis, harus teratur dan baik sehingga mudah dipahami, menjadi pedoman bagi manajer dalam melaksanakan langkah-langkah kepemimpinannya di bidang sumber daya manusia. Dan agar setiap fungsi manajemen sumber daya manusia diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Itulah topik tentang perencanaan sumber daya manusia secara singkat. Terima kasih.